Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas komponen sel yang selanjutnya, yaitu terkait dengan membran plasma. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit mengulas ya, apa itu membran plasma, kemudian strukturnya seperti apa. Nah, pada materi hari ini kita akan bahas lebih lanjut ya, peran dari membran plasma, kemudian fungsi utamanya apa, dan kita akan lihat berbagai jenis transport ya yang ada di dalam sel, dan transport tersebut atau perpindahan senyawa atau molekul tersebut harus melalui membran plasma. Ya, kita lihat di sini peran dari membran plasma atau disebut juga membran sel ya. Untuk bagian kiri ini adalah struktur dari membran plasma. Masih ingat strukturnya disebut dengan apa? Fosfolipid bilayer ya, lapisan ganda fosfolipid. Nah, membran plasma ini fungsinya untuk apa saja? Yang pertama, pelindung dan pembatas sel ya, karena dia adalah bagian terluar dari sel yang melindungi sel dan membatasi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Jadi di dalam sel ini banyak sekali reaksi kimia yang terjadi ya, dan itu salah satunya difasilitasi oleh membran plasma. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi reaksi kimia enzimatik pada membran sel. Nah, jadi selain di dalam sel, di membran plasmanya pun mengalami reaksi enzimatik ya. Jadi di sini ada reaksi enzimatik yang terjadi khususnya dalam proses transportasi dan komunikasi sel. Kemudian yang keempat, memfasilitasi terjadinya transduksi sinyal atau signaling. Nah, ini bahasannya juga bersambung ke bagian nomor 5 ya, berperan dalam komunikasi sel. Nah, satu sel ini dengan sel lain ya, baik itu sel tetangganya atau sel yang jauh ya, berbeda jaringan, berbeda organ, itu saling berkomunikasi. Nah, komunikasi sel tersebut dilakukan gitu ya dengan adanya sinyal yang diterima dari luar sel, kemudian masuk diterima oleh sel ya. Dalam hal ini nanti akan diterima oleh reseptor yang ada di membran plasma. Nah, proses penerimaan sinyal, kemudian nanti sinyalnya diteruskan masuk ke dalam sel, itu disebut dengan transduksi sinyal yang akan dibahas lebih lanjut di komunikasi sel ya. Kemudian peran yang keenam dari membran plasma adalah memfasilitasi dan menyeleksi pertukaran ion, senyawa, dan molekul ya. Jadi sel ini kan supaya berfungsi ya, dia pasti menerima sesuatu dari luar ya. Contohnya dia menerima glukosa nanti ya. Glukosanya kemudian akan dilakukan proses katabolisme sehingga dihasilkan ATP. Selain itu yang lainnya banyak ya, senyawa, molekul, ion yang kemudian harus masuk ke dalam sel atau keluar sel ya, dan itu difasilitasi serta diseleksi oleh membran plasma. Kemudian yang ketujuh, menjaga perbedaan komposisi dan konsentrasi senyawa, ion, dan molekul antara sitosol dan lingkungan ekstraseluler. Dengan adanya membran plasma ini ya, maka komponen yang ada di dalam sitosol ya, jadi konsentrasi senyawa, ion, molekul yang ada di sitosol ini dijaga konsentrasinya berapa banyak gitu ya, dan bagaimana perbedaannya dengan konsentrasi di luar sel juga itu dijaga oleh membran plasma ya. Kemudian yang kedelapan, merespon lingkungan ya. Jadi ketika ada suatu hal di lingkungan gitu ya, maka yang merespon pertama kali itu adalah membran plasma.
Nah, ini adalah transduksi sinyal ya, yang tadi transduksi sinyal ini adalah salah satu atau rangkaian dari proses komunikasi sel, di mana sel ini ya, sel yang ini berkomunikasi ya, ini juga sel sama berkomunikasi dengan sel yang lain itu dengan penerimaan sinyal ya, seperti HP kita digunakan untuk komunikasi kan ada sinyal yang diterima. Nah, sel juga demikian ya, untuk bisa berkomunikasi ada sinyal yang diterima oleh sel ya. Sinyal tersebut diterima oleh reseptor yang ada di membran plasma. Sinyalnya bisa apa? Salah satunya di sini bisa hormon ya, atau stimulus dari lingkungan. Itu merupakan dua di antara sinyal yang bisa diterima oleh sel. Dalam hal ini diterima oleh reseptor yang ada di membran plasma. Sinyalnya kemudian nanti ditransduksikan ya, diteruskan melalui serangkaian reaksi ya. Kemudian ada second messenger ya yang dihasilkan. Jadi sinyalnya diteruskan melalui second messenger, kemudian nanti akan direspon oleh sel ya. Responnya berbagai jenis, misalnya pembelahan sel ataupun ekspresi gen ya, selnya harus menghasilkan protein tertentu misal ya. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan juga sama ya, ini signal molekul. Ini signal molekulnya dari mana? Dari sel tetangganya gitu ya. Signal molekulnya diterima oleh protein reseptor yang ada di membran plasma. Kemudian ditransduksikan ya, direlay atau diteruskan sinyalnya sehingga nanti direspon oleh sel. Untuk respon yang terjadi pada gambar ini adalah terjadi proses ekspresi genetik. Oke, adik-adik, kita lihat kembali ya struktur membran plasma yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Bahwa membran plasma ini strukturnya disebut dengan fosfolipid bilayer ya. Lapisan ganda fosfolipid di bagian satu lapis di bagian atas ini dan satu lapis di bagian bawah ini ya. Nah, ternyata di membran plasma bukan hanya terdiri atas fosfolipid saja ya, ada protein-protein yang tertanam di membran plasma. Di sini ada periferal membran protein, kemudian ada protein integral di sini ya yang tertanam di membran plasma. Kemudian ada juga protein channel atau saluran protein, nanti senyawa, ion atau molekul yang akan masuk atau keluar sel ya, ada yang harus lewat saluran protein channel ini. Nah, untuk membran plasma ya, ini kalau kita bentangkan bentuknya planar ya seperti ini fosfolipidnya, maka ini secara energi ya, kalau kita hitung melalui energi bebas dan lain-lain, ini tidak stabil ya. Nah, bagaimana cara menstabilkan struktur fosfolipid bilayer? Yaitu dengan membentuk struktur bola seperti ini, bulatan ya. Jadi untuk struktur fosfolipid bilayernya ini harus membentuk struktur sferis ya, seperti ini. Jadi melingkupi seluruh permukaan sehingga dia secara energi itu stabil. Komponen dari fosfolipid bilayer ya, ada gugus polarnya ya yang sudah kita bahas. Gugus polarnya ini juga disebut dengan hydrophilic head ya, atau kepala hidrofilik ya. Jadi kalau polar itu sama dengan hidrofilik ya. Nah, komponen fosfolipid ini terdiri atas fosfat, gliserol, ya. Kemudian ada asam lemaknya ya, tapi di sini tidak terlihat. Untuk asam lemaknya maksudnya adalah struktur dari hidrofobik tailnya ya, ekor dari hidrofobik ya, di sini asam lemaknya ya.
Nah, kadang bagian gugus fosfolipidnya juga termodifikasi ya, ada struktur asam lemaknya ya, nanti kita bahas selanjutnya. Jadi intinya struktur membran plasma adalah gugus kepala di mana di sini sifatnya hidrofilik, dan ada gugus asam lemak yang di sini sifatnya hidrofobik ya, bagian ekor yang mengandung asam lemaknya di sini hidrofobik. Selain ada bagian tersebut, ada juga protein-protein yang bisa masuk ke dalam struktur ini ya. Kemudian yang ketiga, molekul lainnya juga bisa memodifikasi struktur membran plasma. Contohnya kepalanya, gugus kepala ini hidrofilik headnya bisa ketambahan gula, kolin, dan lain-lain. Satu rantai asam lemak, ini ya, asam lemaknya kan ada dua rantai, ini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Satu rantai asam lemaknya memiliki ikatan ganda di sini ya, jadi ada yang memiliki ikatan ganda di sini, atau cis double bond. Ini kalau punya ikatan ganda disebutnya tidak jenuh ya. Kemudian sedangkan satu rantai lainnya ini termasuk hidrokarbon jenuh ya, karena tidak punya ikatan rangkap ganda. Nah, untuk sifatnya ini sudah kita bahas ya, dia punya sifat amfifatik ya, karena dalam satu struktur itu memiliki sisi hidrofobik dan memiliki sisi yang hidrofilik. Nah, ini adalah modifikasi dari struktur fosfolipid ya. Jadi selain tadi ada gugus gliserol dan fosfat, untuk bagian head grupnya ya, bagian hidrofiliknya itu bisa ketambahan kolin di sini ya. Jadi untuk fosfolipid ini bisa kita temui strukturnya macam-macam ya. Ada contohnya di sini fosfatidil etanolamin ya, yang ini karena ketambahan etanolamin di bagian kepalanya, bagian head groupnya. Kemudian ada fosfatidil serin ya, di sini ketambahan asam aminoserin. Kemudian ada fosfatidil kolin, ketambahan struktur kolin di sini ya. Kemudian ada sphingomyelin. Nah, ini juga ketambahan struktur yang ini ya, sphingomyelin, dan juga sebelahnya ini ada sphingosine. Nah, ini termodifikasi juga bagian ekornya ya, bagian asam lemaknya termodifikasi. Sphingomyelin dan sphingosine ini banyak ditemui pada sel saraf ya. Jadi sel-sel saraf itu struktur dari membran plasmanya terdiri dari sphingomyelin dan sphingosine. Kemudian sifat dari membran plasma yang pertama adalah fluid dan dinamis ya. Jadi membran plasma ini jangan dibayangkan sebagai suatu struktur yang kaku atau padat ya, karena dia termasuk golongan fluida ya. Jadi kalau fluida itu ya mendekati menyerupai struktur dari cairan, sehingga dia sifatnya dinamis ya, bisa bergerak. Nah, sifat yang fluid dan dinamis ini juga didukung dengan struktur dari fosfolipidnya ya. Fosfolipidnya ini dia juga bisa melakukan pergerakan. Pergerakannya ada macam-macam. Ada pergerakan lateral. Pergerakan lateral ini komponen fosfolipidnya bisa berpindah dalam satu lapis ya. Jadi dari sini pindah ke sini atau sebaliknya, atau yang ini juga pindah ke sebelahnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pergerakan rotasi. Untuk pergerakan rotasi ini fosfolipidnya bisa berputar pada porosnya. Jadi fosfolipidnya tidak diam saja, tapi dia bisa berputar ya. Kemudian ada pergerakan flip-flop ya. Untuk pergerakan flip-flop ini fosfolipidnya berpindah pada lapisan yang berbeda ya, berpindah layer dari sini ke bagian ini atau sebaliknya.
Nah, kalau proses flip-flop ini dikatalis oleh enzim yang namanya fosfolipid translokator. Kemudian, fluiditas dari lipid bilayer ini ya tergantung dari komposisi dan suhu ya. Komposisinya berbeda, maka dia bisa lebih kaku atau bisa lebih fleksibel ya. Nah, ini bergantung dari komposisi dan suhu. Nah, kita lihat yang pertama, semakin panjang rantai hidrokarbon berarti ekornya itu semakin panjang ya, banyak asam lemaknya, maka dia akan semakin rigid ya. Nah, dengan kerigidannya itu dia dapat berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kedua, semakin banyak ikatan tunggal rantai hidrokarbon, jadi rantai asam lemaknya itu semakin banyak ikatan tunggal ya, berarti ikatan rangkap ganda atau cis double bondnya itu sedikit, maka dia juga semakin rigid. Kemudian yang selanjutnya, suhu yang rendah dia juga akan semakin rigid ya. Kalau rigid ini berarti fluiditasnya berkurang ya. Ya, karena ini tersusun dari asam lemak ya, banyak asam lemak. Kita tahu bahwa sifat lemak itu kalau didinginkan maka dia akan memadat ya. Nah, begitu juga dengan fosfolipid, ketika suhunya menjadi rendah maka dia akan semakin rigid ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terlalu rigid? Maka solusinya diantaranya dengan memproduksi lebih banyak cis double bond. Kemudian yang selanjutnya kolesterol ya, jika fosfolipidnya itu mengandung kolesterol atau di antara lapisan ini ada kolesterol yang tertanam, itu dapat mengurangi pergerakan lipid bagian rantai lemaknya ya, bagian ekornya, asam lemaknya, sehingga menurunkan permeabilitas molekul kecil yang bersifat hidrofilik untuk melewati membran. Nah, jadi kalau semakin banyak kolesterol, molekul-molekul kecil yang hidrofil itu tidak bisa masuk menembus membran plasma ya. Sedangkan terkait dengan fluiditas, kolesterol ini tidak mengurangi fluiditas dari membran. Nah, yang selanjutnya sifat dari membran plasma. Membran plasma ini punya yang namanya lipid raft ya. Lipid raft ini daerah pada membran ya, ini jadi lapisan fosfolipidnya kan ini ya. Kemudian di sini ada daerah pada membran yang lebih tebal dibandingkan daerah lainnya akibat dari adanya beberapa komponen tertentu ya, misalkan sphingolipid, kemudian kolesterol ya. Nah, peran dari lipid raft itu apa? Contohnya ini ya, ada caveole ya. Caveole ini ya yang ada di bagian bawah sini adalah bagian dari membran plasma yang kaya akan sphingolipid dan kolesterol ya. Jadi dia banyak mengandung lipid raft dan ini berperan dalam proses endositosis ya. Endositosis ini proses uptake atau pengambilan suatu senyawa atau molekul dari luar sel ke dalam sel. Kemudian lipid raft ini bersifat asimetri ya, kita bisa lihat ini bentuknya tidak beraturan ya, tidak simetris. Pada kedua layar terdapat perbedaan komposisi komponen dan juga muatan. Nah, selanjutnya ketika kita membahas membran plasma ya, bahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan transportasi senyawa ya. Karena membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung dan pembatas sel, memfasilitasi reaksi kimia yang ada di sitosol, kemudian di dalam membran plasmanya juga ada reaksi enzimatik yang terjadi ya. Kemudian peran yang lainnya tadi adalah membran plasma ini memfasilitasi adanya molekul senyawa ion yang mau masuk ke luar sel.
ya, mau masuk atau keluar dari sel ya. Seperti ilustrasi sebelumnya bahwa membran plasma ini kalau ruangan gitu ya, itu ibarat dinding. Nah, ketika ada yang mau masuk atau keluar ke ruangan tersebut gitu ya, ke suatu ruangan kan itu tidak langsung bisa menembus dinding ya adik-adik ya. Maka kalau misalkan adik-adik mau masuk ke ruangan kelas gitu ya, atau mau keluar dari ruangan kelas, itu kan lewat pintu ya, ada pintunya. Jadi membran plasmanya itu termodifikasi ya. Karena dia membatasi sel, maka semua komponen yang akan masuk atau keluar sel itu harus difasilitasi transportasinya ya. Sistem keluar masuk senyawa molekul ion itu pasti melewati membran plasma ya. Sehingga di sini kita bahas bagaimana cara melakukan transportasi senyawa masuk dan keluar sel melalui membran plasma ya. Nah, secara umum, transportasi senyawa untuk masuk dan keluar sel melalui membran plasma itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada namanya transportasi pasif, kemudian yang kedua adalah transportasi aktif. Untuk transportasi pasif ini ada 3 karakteristik. Yang pertama, dia tidak melawan gradien konsentrasi ya, atau tidak melawan elektrogradien. Jadi alirannya pasti mengalir dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, atau dari jumlah air yang banyak ke jumlah air yang sedikit ya. Jadi dia tidak melawan arus, tidak melawan kaidah hukum di mana gitu ya, bahwa aliran senyawa atau energi atau kesetimbangan konsentrasi itu pasti mengalir dari yang banyak ke sedikit ya. Nah, karena dia tidak melawan gradien konsentrasi, maka dia tidak memerlukan adanya energi ya. Nah, contoh mekanisme untuk transportasi pasif di sini ada difusi sederhana melalui protein channel. Kemudian ada juga difusi terfasilitasi ya. Berarti difusinya difasilitasi melalui transporter, karier atau permease, dan juga osmosis merupakan salah satu mekanisme dari transportasi pasif. Kemudian jenis transportasi yang kedua adalah transportasi aktif ya, di mana transportasi aktif ini sebaliknya sifatnya dari transportasi pasif ya. Jadi yang pertama dia itu melawan gradien konsentrasi. Jadi arahnya aliran senyawanya itu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi ya. Nah, karena dia melawan gradien konsentrasi, maka dia memerlukan energi dalam proses transportasinya. Mekanisme dari transportasi aktif ya, diantaranya adalah transportasi aktif melalui protein transporter, karier ataupun permease ya. Ini juga disebut dengan kotransport dan juga pump ya. Jadi kalau misalkan ada istilah ini transport senyawanya ke dalam selnya pakai apa? Pakai pump, pakai pompa atau pakai kotransport. Nah, itu berarti termasuk ke dalam transportasi aktif. Baik, kita masuk ke transport pasif yang pertama ya, yaitu terkait dengan difusi. Nah, apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan senyawa terlarut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah melalui membran plasma tanpa menggunakan energi ya. Nah, di gambar sini bisa adik-adik lihat ya, untuk yang warna abu-abu garis ini adalah membran plasma. Kemudian di bagian dalam ini ya, bagian kanan ini adalah area sitosol, kemudian bagian kiri ini adalah lingkungan luar sel. Nah, di lingkungan luar sel ini tergambar ya berbagai jenis molekul-molekul yang siap masuk ke dalam sel ya. Nah,
ketika ada molekul di luar sel yang konsentrasinya tinggi, kemudian dia masuk ke dalam sel yang dimana di dalam selnya itu konsentrasinya rendah, maka mekanisme transport yang terjadi ini disebut dengan difusi ya. Dan difusinya ini terjadi melalui membran plasma. Nah, untuk proses difusi yang pertama ya, ini ada, kita lihat molekulnya, ada molekul-molekul hidrofobik ya. Molekul hidrofobik ini diantaranya ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan kemudian hormon-hormon steroid. Nah, untuk molekul-molekul ini, dia bisa langsung masuk ke dalam sel melalui difusi dan bisa menembus langsung membran plasma ya, karena ukurannya kecil dan sifat hidrofobiknya. Kemudian yang kedua ada molekul polar ya, molekul hidrofil ya, sifatnya polar, ukurannya kecil dan tidak bermuatan. Contohnya di sini air, urea, dan gliserol. Nah, untuk air ini dia bisa langsung menembus membran plasma ya, jadi bisa dilakukan difusi secara langsung, tetapi ini jumlahnya terbatas ya. Untuk urea dan gliserol juga sama. Nah, oleh karena itu gitu ya, karena kalau lewat langsung difusinya langsung menembus membran plasma ini terbatas, maka ada proses difusinya nanti difasilitasi ya. Difusi terfasilitasi menggunakan protein-protein tertentu yang ada di membran plasma. Jadi nanti ada pintu atau channel khusus ya untuk senyawa-senyawa ini yang tidak bisa langsung difusi menembus membran plasma, tetapi dilakukan difusi terfasilitasi. Jadi difusinya difasilitasi menggunakan protein yang tertanam di membran plasma. Kemudian yang ketiga ada molekul polar tidak bermuatan dan ukurannya besar. Contohnya glukosa dan sukrosa ya, sama untuk glukosa dan sukrosa ini juga tidak bisa langsung menembus membran plasma, maka nanti proses difusinya dilakukan dengan terfasilitasi. Kemudian yang selanjutnya ion-ion. Nah, semua ion ya, meskipun ini ukurannya kecil tapi karena dia bermuatan, maka difusinya tidak bisa langsung menembus membran plasma. Difusinya dilakukan dengan difusi terfasilitasi ya, kita bahas di slide setelah ini. Nah, untuk faktor apa saja yang menentukan senyawa itu dapat berdifusi ataupun kecepatan difusinya seperti apa? Ya, apakah cepat atau tidak, itu ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama adalah ukuran molekul ya. Ukuran molekul yang kecil itu dia akan memudahkan untuk difusi ya. Kemudian kelarutan dalam air dan minyak ya. Bagaimana sifatnya, hidrofobik atau hidrofilik. Kalau hidrofobik berarti dan ukurannya kecil berarti bisa langsung menembus membran plasma, tetapi kalau hidrofilik nanti difusinya terfasilitasi. Kemudian yang ketiga muatan ya, semua molekul bermuatan itu dilakukan difusinya secara terfasilitasi. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, untuk difusi ada 2 jenis, ada difusi sederhana, yang tadi Ibu sebutkan difusi saja ya, itu sama dengan difusi sederhana, kemudian ada difusi terfasilitasi. Untuk difusi sederhana ini tadi contohnya adalah molekul-molekul hidrofobik ya, dan juga molekul yang ukurannya kecil, contohnya gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen ya. Nah, sedangkan untuk difusi terfasilitasi secara umum ada 2 protein yang membantu dan dia tertanam di membran plasma sehingga nanti senyawanya bisa melewati membran plasma gitu ya. Senyawanya
bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Apakah itu dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya dari dalam sel ke luar sel. Intinya untuk proses difusi ini ada pergerakan senyawa dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, yang pertama ada channel protein ya. Ketika terbuka, channel protein ini akan membentuk por atau lubang yang dapat melewatkan molekul secara spesifik ya. Jadi channel protein ini spesifik untuk molekul tertentu ya, spesifik ukurannya, bentuknya dan muatannya untuk molekul-molekul yang dilewatkannya. Jenis-jenis channel protein ada ungated, K+, Cl-, Ca2+, Na+, ya. Ini untuk ion-ion berikut ya. Disebutnya channel protein ungated. Kemudian ada voltage gated. Nah, untuk voltage gated ini ada contohnya khusus Na+ channel ya. Jadi saluran nanti yang akan melewatkan ion Na+ saja. Kemudian ada ligand gated, kemudian ada mechanically gated, ada temperature gated ya. Jadi gated ini adalah gerbang ya. Jadi gerbangnya ada yang tidak bergerbang ya di sini. Jadi channelnya itu nanti terbuka, tidak ada penutupnya gitu ya. Kemudian ada channelnya terbuka dan tertutupnya tanpa bantuan sesuatu begitu ya. Kemudian ada voltage gated, ini pakai voltase, ada aluran arus listriknya gitu ya. Kemudian ada yang ligand gated, harus ada ligand yang menempelnya, ada yang secara mekanik juga, ada yang berdasarkan suhu untuk buka tutup gerbangnya gitu ya. Kemudian contoh lain juga ada aquaporin ya. Aquaporin adalah channel protein khusus yang berfungsi untuk melewatkan air-air ya yang masuk atau keluar sel. Kemudian difusi terfasilitasi, selain difasilitasi oleh channel protein, juga difasilitasi oleh karier protein ya. Karier protein ini bekerja seperti enzim, memiliki binding site, jadi ada sisi pengenalannya gitu ya. Kemudian proteinnya bentuknya atau konformasinya akan berubah ketika berikatan dengan molekul. Dan molekulnya, maksudnya di sini molekul yang akan masuk atau keluar ya, itu akan mengubah bentuk dari karier proteinnya. Kemudian memiliki kecepatan transport tertentu, kemudian memiliki batas kejenuhan. Jadi kalau sudah jenuh tidak bisa lagi membuka ya, tidak bisa lagi melewatkan senyawa atau molekul. Dan kemudian karakteristik lainnya memiliki inhibitor. Inhibitor ini adalah senyawa yang menghambat proses ya. Jadi karier proteinnya nanti bisa dihambat pembukaannya, penutupannya gitu ya, tidak bisa bekerja dengan adanya inhibitor. Nah, contoh karier protein adalah GLUT1 karier ya. GLUT1 karier ini khusus pintu gitu ya atau channel yang dia berfungsi untuk melewatkan glukosa masuk atau keluar sel ya. Nah, ini semua masih contoh difusi terfasilitasi ya. Oke, kita lanjut ke transport pasif yang kedua ya. Tadi ada difusi untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini adalah osmosis. Osmosis ini apa? Nah, kalau tadi di difusi yang kita lihat adalah senyawa terlarutnya ya, misalkan oksigen, steroid, kemudian glukosa gitu ya. Nah, untuk osmosis kita melihat ada perpindahan airnya gitu ya, bukan perpindahan zat terlarutnya, tetapi pelarutnya dalam hal ini adalah air. Nah, osmosis ini adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel. Untuk membran selektif permeabelnya adalah membran plasma ya di sini maksudnya. Nah, konsentrasi rendah itu artinya zat terlarutnya sedikit dan pelarutnya atau air ini jumlahnya banyak ya.
Jadi dia akan berpindah dari jumlah air yang banyak ke jumlah air yang sedikit ya. Jadi dalam osmosis yang kita lihat adalah perpindahan airnya. Nah, kita lihat di sini ada 3 kondisi larutan ya, dan di sini selnya contohnya yang bagian atas sel hewan berupa eritrosit atau sel darah merah. Ada 3 kondisi. Yang pertama untuk sel normal ya, sel normal eritrosit bisa kita lihat bentuknya seperti ini ya. Nah, ketika sel eritrosit ini kita tempatkan dalam larutan yang isotonis ya. Isotonis itu berarti tonisitasnya antara cairan yang ada di dalam sel dengan di luar sel itu sama ya tonisitasnya, berarti jumlah konsentrasi zat terlarutnya itu sebanding dan jumlah airnya juga sebanding, maka dia bentuknya normal seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ke yang ketiga, ke yang kiri ya, gambar yang pertama. Nah, yang pertama ini ketika sel ditempatkan dalam larutan yang hipotonis ya. Hipotonis ini adalah larutan yang tonisitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di dalam sel ya. Berarti dia kandungan konsentrasi zat terlarutnya lebih banyak di luar sel dibandingkan di dalam sel ya. Berarti kalau larutan hipotonis, jumlah air yang ada di luar sel itu lebih banyak dibandingkan jumlah air yang ada di dalam sel ya. Nah, ketika sel hewan berada dalam larutan yang hipotonis ya, berarti yang konsentrasinya rendah ya, konsentrasi zat terlarutnya itu tidak sama dengan yang ada di dalam sel tapi lebih rendah, maka nanti air yang ada di luar sel yang ada di larutan hipotonis itu akan masuk ke dalam sel ya. Air yang masuk ke dalam sel ini tentu melalui membran plasma ya. Nah, airnya masuk ke dalam sel sehingga lama-lama selnya bisa menggembung, kemudian bisa lisis atau bisa pecah ya. Jadi sangat berbahaya jika kita menempatkan sel di dalam cairan yang hipotonis ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada kondisi hipertonis ya. Kondisi hipertonis ini selnya ditempatkan dalam larutan yang hipertonis. Larutan hipertonis ini berarti zat terlarutnya ya, berarti di luar sel mengandung banyak zat terlarut dan jumlah airnya lebih sedikit. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau jumlah air di luar sel ini lebih sedikit? Maka airnya ya akan berpindah dari dalam sel keluar sel sehingga nanti selnya mengalami krenasi ya atau pengerutan seperti ini ya. Nah, kondisi ini hipertonis ya, sel dalam kondisi larutan hipertonis atau hipotonis ini tidak diharapkan keduanya ya. Yang seimbang tentu kondisi isotonis ya. Nah, tonisitas ini yang menjadi dasar dalam pembuatan sediaan farmasi, khususnya sediaan farmasi steril yang langsung berinteraksi dengan sel ya. Contohnya injeksi, infus gitu ya. Nah, kita akan hitung tonisitas dari larutan yang kita hasilkan ya. Dari larutan dalam hal ini sediaan farmasi yang kita hasilkan. Nah, injeksi, infus yang dihasilkan itu harus merupakan larutan isotonis sehingga bentuk selnya akan tetap normal ya. Kalau nanti injeksi atau infus ya sediaan farmasinya yang dibuat itu hipotonis, maka nanti selnya bisa lisis ya, sangat berbahaya. Juga kalau larutannya hipertonis, kalau hipertonis ini terjadi pengerutan ya, lebih aman dibandingkan jika selnya berada dalam larutan yang hipotonis. Nah, ini kondisi yang terjadi pada sel hewan. Untuk sel tumbuhan ini ada di bagian bawah ya. Tentu yang idealnya dalam kalau tadi untuk sel hewan itu dalam cairan yang isotonis ya. Nah, di sel tumbuhan juga sama ya.
ini dalam kondisi normalnya ya, di larutan yang isotonis juga untuk sel tumbuhan. Nah, jika sel tumbuhan ditempatkan dalam larutan yang hipotonis ya, itu selnya akan mengalami kondisi turgid ya, airnya akan masuk ke dalam sel ya, banyak masuk ke dalam sel, tetapi ini masih dalam kondisi normal karena sel tumbuhan kan punya dinding sel ya, jadi dia tidak akan mengalami lisis tetapi mengalami situasi yang namanya turgid. Nah, sebaliknya ya, ketika sel tumbuhan ditempatkan, kita rendam ya, kita situasikan dia ada dalam larutan yang hipertonis ya, yang airnya sedikit, maka sel tumbuhan ini kan nanti airnya dari dalam sel akan keluar sel ya, dan lama-lama membran plasmanya dia akan lepas dari dinding sel ya. Ini disebut dengan plasmolisis ya. Jadi kalau sel tumbuhan lisisnya dalam kondisi yang sebaliknya dari sel hewan ya. Jadi dia lisisnya dalam larutan yang hipertonis. Setelah membahas transport pasif, kita lanjut ke bahasan transport aktif ya. Masih ingat tadi ciri dari transport aktif ya? Yang pertama melawan gradien konsentrasi, kemudian yang kedua ada penggunaan energi ya. Energi yang digunakan apa sih? Nah, energi yang digunakan itu dalam bentuk molekul ATP ya, adenosin trifosfat. Nah, dalam prosesnya transport aktif ini diperantarai oleh protein transmembran atau protein integral yang tertanam di membran plasma ya. Contohnya di sini ada cotransporter ya, ini coupled transporter. Kemudian ada ATP driven pump ya, kalau di sel hewan banyaknya ini pompanya digerakkan menggunakan energi ATP. Nah, kemudian kalau di sel tumbuhan ada juga pompanya digerakkan ya, dia bisa membuka menutup dengan adanya energi cahaya ya, ini pada tumbuhan. Nah, untuk transport aktif kan dia melawan gradien konsentrasi ya. Kalau tadi transport pasif itu pasti arahnya dari konsentrasi yang tinggi molekulnya mengarah atau mengalir ya, berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, untuk transport aktif itu sebaliknya. Molekulnya dia akan berpindah dari konsentrasi yang rendah ya, contohnya di sini di dalam selnya lebih rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi di luar sel ya. Kita lihat transport aktif yang pertama ada cotransport atau coupled transporter. Ini menggunakan gradien molekul sebagai energi untuk memindahkan molekul lainnya ya. Cotransport yang pertama ada namanya symporter. Symporter ini asal katanya dari symport ya. Symport itu apa? Yaitu pergerakan dua molekul searah. Nah, di sini ada symporter untuk melewati dua molekul di mana symporter ini dia bertugas sebagai pintunya ya, sebagai gate-nya, sebagai gerbang untuk melewatkan dua jenis molekul. Jadi hanya dua jenis molekul ini yang bisa lewat dan itu langsung bersamaan gitu ya, yaitu Na+ dan glukosa. Jadi melewati menggunakan symport ini itu tidak bisa Na sendirian, Na+ sendirian atau glukosa sendirian, tidak bisa. Jadi keduanya dipompa secara langsung bersama-sama dan arahnya sama searah ya. Ini contohnya adalah sel apa ini, masih ingat bentuknya? Ada filinya. Sel epitel usus halus ya. Sel epitel usus halus ini kan dia ada symportnya ya di bagian membran plasma luarnya yang mengarah ke lumen. Nah, ini ada lumen atau rongga usus di mana banyak makanan ya, contohnya ada Na+, ada glukosa. Nah, Na+ atau glukosanya ini akan dipompa, ditransport secara aktif melalui symport ke dalam sel ya.
Jadi Na plus dan glukosanya nanti dia ada di dalam sel epitel ya. Kemudian nanti Na plus dan glukosanya juga ini akan dipindahkan ke sel yang lainnya ya. Dia hanya melewati sel epitel usus halus, maka dia dipompa lagi keluar sel ya melalui di sini pompa yang berbeda ya. Di sini ada glukos transporter ya. Ini untuk glukosanya dipompanya melalui difusi terfasilitasi kalau di sini ya. Kemudian Na plusnya kemudian dipompa keluar sel epitel pakai antiporter Na plus K plus pump ya. Oke. Nah, di sini konsentrasi Na plusnya dijaga lebih besar di luar sel ya. Jadi Na plusnya akan selalu dijaga di luar sel lebih tinggi ya konsentrasinya. Di sini lebih tinggi, sedangkan kalau pompa yang K plus ya, Na plus K plus yang ini konsentrasi K plusnya dia tinggi lebih besar di dalam sel ya. Nah, kita lihat di sini konsentrasi glukosanya ya. Glukosanya itu di luar sel epitel usus halus di sini konsentrasinya rendah, kemudian di dalam sel epitelnya dia tinggi, kemudian di luar sel bagian ini ya yang nanti akan menyambung ke pembuluh darah ya, ke sel endotel pembuluh darah, di sini juga rendah konsentrasinya ya. Jadi ketika ada berpindah dari konsentrasi rendah ke tinggi, maka ini pakai transport aktif cotransport symporter Na plus glukosa. Kemudian glukosanya berpindah dari konsentrasi lebih tinggi di dalam sel epitel ke konsentrasi yang lebih rendah di luar sel. Nah, ini bukan lagi transport aktif ya, tetapi kan dari konsentrasi tinggi ke rendah, maka ini pakai difusi terfasilitasi ya. Yang kedua antiporter. Kalau tadi ada symporter Na plus glukosa, yang ini ada antiporter Na plus Ca2 plus ya. Kalau antiporter ini pergerakan dua molekulnya berlawanan arah ya. Contohnya ini Ca2 plusnya dipompa keluar sel, sedangkan Na plusnya dipompa masuk ke dalam sel ya. Perpindahan Na plus ini menuruni gradien dari luar sel menuju sitosol menjadi energi ya untuk memompa ion Ca2 plus melawan gradien dari sitosol menuju luar sel. Nah, antiporter ini disebut juga sebagai sodium kalsium exchanger. Kemudian transport aktif yang selanjutnya adalah ada pump ya, atau ada pompa. Pompanya ini ada berdasarkan energi, ada berdasarkan light driven pump ini pada tumbuhan, kemudian pada hewan itu ada ATP driven pump. Nah, untuk ATP driven pump ini ada 3 tipe ya. Yang pertama ada P-type pump. Nah, P-type pump ini contohnya adalah Ca2 plus pump serta Na plus K plus pump ya. Jadi pompa ini digerakkan itu bisa membuka menutup, bisa aktif pompanya itu karena adanya energi berupa ATP ya. Contohnya di sini pompanya ada di retikulum endoplasma ya, ada di membrannya retikulum endoplasma. Nah, Ca2 plusnya itu dipompa dari bagian luar retikulum ya, kemudian masuk ke dalam bagian retikulum endoplasma ya, dari sitosol ke dalam lumen retikulum endoplasma. Kemudian di membran plasma juga ini ada Ca2 plus pump ya. Ca2 plus pumpnya ini memompa Ca2 plus dari sitosol, dari dalam sel ke luar sel.
Dan ini melawan gradien konsentrasi ya, sehingga dibutuhkan energi berupa ATP. Nah, pompa P-type pump yang selanjutnya ya, masih ini digerakkannya menggunakan energi ATP adalah pompa Na+K+ ya. Pompa Na+K+ ini dia akan menjaga konsentrasi Na+-nya tetap lebih tinggi di luar sel dibandingkan dengan konsentrasi di dalam sel. Sedangkan konsentrasi K+-nya lebih tinggi di dalam sel. Nah, yang ini K+-nya kan tadi dijaga tinggi di dalam sel ya, sedangkan Na+-nya di luar sel. Oleh karena itu, gitu ya, kalau ada Na+ di dalam sel, maka dia akan dipompa keluar sel, gitu ya, melalui pompa Na+K+. Nah, ini pompanya itu satu kali kerja bisa menangkap 3 ion Na+, ya. Na+-nya masuk dulu ke dalam pompanya ini ya, sampai ada 3 Na+, kemudian energi ATP-nya digunakan, nanti pompanya yang awalnya mengarah ke dalam sel, dia akan membuka sebaliknya ya, mengarahkan keluar sel sehingga Na+-nya bisa keluar dari sel. Nanti ketika mengarah seperti ini, K+ yang ada di luar sel, dia akan menempel ke dalam pompa ini ya. Kemudian nanti pompanya terfosforilasi lagi, masih ada energi yang tersisa. Pompanya kemudian mengarah ke bagian dalam sel sehingga K+-nya bisa keluar dari pompa menuju ke dalam sel ya. Jadi K+-nya dijaga konsentrasinya tinggi di dalam sel dan Na+-nya dijaga tinggi di luar sel. Nah, kemudian pompa yang ATP driven pump yang kedua adalah F-type pump ya. F-type pump ini contohnya adalah pompa H+ untuk sintesis ATP. Jadi ini posisinya ada di membran dalam mitokondria ya. Nah, pompa H+ ini disebut sebagai ATP sintase ya. Dia bertugas memindahkan H+ dari konsentrasi tinggi intermembran space menuju konsentrasi rendah yang ada di matriks mitokondria ya. Jadi H+-nya dari intermembran space ini ya, dari konsentrasi yang ada di intermembran space, dia akan masuk ya menuju ke matriks mitokondria. Kemudian nanti dalam prosesnya akan diperoleh menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian yang selanjutnya ya dari ATP driven pump adalah ABC transporter. ABC transporternya ini ada yang contohnya di bakteri dan ada juga yang di sel eukariot ya. Nah, untuk di bakteri ini ada small molecule dari luar sel, dia akan masuk ke dalam sel ya. Nah, nanti transporter ABC ini dia akan memakai energi berupa 2 ATP ya. Kemudian ketika sudah ada energi, molekulnya masuk melewati transporternya, nanti ATP-nya melepaskan fosfor ya, mengalami fosforilasi, dan kemudian pompanya nanti akan mengeluarkan si small molekulnya ke dalam sel ya. Untuk yang eukariotik juga sama, ini contohnya molekulnya kalau ini dikeluarkan ya dari dalam sel ke arah luar sel. Nah, di sini ada contoh kasus gitu ya, ketika kita belajar terkait dengan transport aktif dan transport pasif, ini ada kaitannya dengan multidrug resistant ya. Kalian mengenal istilah tersebut, resistensi
bakteri terhadap obat ya. Jadi ada kemampuan suatu bakteri ya, atau di sini juga ada sel tumor ya, yang dimana sel-sel tersebut ya, sel bakteri atau sel tumornya itu harusnya dia bisa mati gitu ya, bisa terbunuh karena adanya obat. Nah, tetapi kemudian selnya mengalami resistensi. Jadi dia resistensi atau kebal terhadap obat yang digunakan. Nah, kenapa kekebalan tersebut atau resistensi tersebut bisa diperoleh itu ya? Salah satu yang menyebabkannya, dan ini sudah ada risetnya gitu ya, karena adanya kemampuan dari sel untuk memompa obat dari sitosol gitu ya. Asalnya kan obatnya itu dari luar sel, dia masuk ke dalam sel gitu ya. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam sel, nanti dia berikatan dengan reseptor atau molekul atau senyawa yang ada di dalam sel, kemudian membuat selnya nanti mati gitu ya. Nah, tetapi pada kasus multidrug resistant atau resistensi sel terhadap obat itu ya, obat yang sudah masuk itu kemudian bisa dipompa balik ya. Sudah ada di sitosol ya, atau dia posisinya masih di membran plasma, dia tidak dimasukkan ke dalam sitosol ya, dan dia akan dipompa keluar lagi dari sel gitu ya, sehingga obatnya tidak bisa bekerja ya. Ini terjadi pada resistensi bakteri terhadap obat ya, resistensi bakteri terhadap antibiotik, prosesnya seperti itu. Jadi antibiotiknya dipompa keluar sel bakteri. Kemudian juga di sini ada resistensi sel tumor ya, sel tumornya resisten terhadap obat kemoterapi karena ada overekspresi protein MDR1, di mana MDR1 ini nanti dia memompa obat-obatan keluar sel. Nah, selain transport aktif dan transport pasif, ada dua istilah lagi yang merupakan transportasi atau perpindahan molekul atau partikel dari luar ke dalam sel, dan ini melibatkan molekul atau partikelnya sangat besar ya. Nah, ini ada proses yang namanya endositosis ya. Endositosis ini molekul atau partikelnya ditelan gitu ya, ada proses penelanan, dia ditelan oleh sel. Nah, ditelan oleh selnya itu dengan bantuan membran plasma. Jadi nanti membran plasmanya akan melingkupi si partikel atau molekulnya gitu ya, akan dilingkupi oleh bagian membran plasma. Jadi dia ditelan masuk ke dalam sel gitu ya. Nah, proses endositosis ada 3 jenis. Di sini ada fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis. Untuk fagositosis berarti ini terjadi penelanan secara sempurna partikel atau molekulnya ya. Berarti partikel atau molekulnya dimakan oleh sel gitu ya istilahnya, masuk ke dalam sel. Kalau pinositosis ini, kalau pino itu dari bahasa Latin artinya minum. Nah, jadi selnya seperti meminum ya, karena partikel atau molekul yang masuk itu kecil dan banyak cairan yang tertelan atau masuk ke dalam sel ya. Kemudian ada juga endositosis yang dimediasi, bisa dilakukan dengan adanya reseptor yang ada di permukaan membran plasma. Oke, kemudian yang terakhir tadi ada endositosis ya. Sebelumnya ada endositosis. Nah, ini kebalikan dari endositosis, yaitu eksositosis. Nah, kalau eksositosis ini perpindahan atau transportasi molekul partikel dari dalam sel keluar sel melalui membran plasma ya. Jadi transportnya dari dalam sel ya, ini kan membentuk vesikel juga, nanti vesikelnya dia akan bersatu kembali dengan membran plasma, kemudian isi dari vesikel ini dia akan dikeluarkan keluar dari sel. Nah, ini adalah eksositosis.
Baik adik-adik, untuk materi membran plasma sudah selesai ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berkah untuk adik-adik semua. Mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam penerapan keilmuan farmasi ya. Tetap sehat dan semangat. Sekian, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.